teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, kita akan masuk ke ruang interogasi di Direktorat Tindak Pidana Siber, Dirtipid Siber Barreskrim Polri. Kita akan coba lihat dari sini. Ini mirip seperti yang di film-film ya, kalau kita lihat di film-film Hollywood. Apa ini, Jenderal? Oh ya, sekian detik ya. Tutup, masuk. Oh, oke. Terlalu lama. Oke, alarm yang bunyi. Memang ini full maximum security. Ya. Jadi kayak di film-film, Mas. Ini lihat dari sini. Oke. Kan kita bisa lihat tuh. Nanti kita ke sana. Iya. Nah, Oh, nih orang dari sana nggak bisa lihat kemari. kaca satu arah ya? Iya. Oke. Jadi ini di sini penyidik atau penyelidik ya? Ya, penyelidik. Hah? Kita melihat ke sana. Si saksi atau tersangka mungkin? Ya, yang mau kita konfrontir. Oh, konfrontir. Ini terkait apa nih misalnya? Misalnya kasus yang satu bilang A, yang satu bilang B. Oh, oke. Atau kita mau menginterogasi orang. Oh, oke. Menginterogasi suspek. Aha. Itu di sini, Mas. Kita lihat ke dalam. Oke, baik. Ya. Memang persis mirip seperti film-film Hollywood ya, Jenderal. Ini ruang konfrontasi. Ya, terima kasih. Mau foto, tinggi badan, kelihatan. Siap. Oh iya. Kok tinggi juga, Mas Aiman? 175, ya. Dan saudara, saya ingin menunjukkan dulu sebelum saya duduk di sana, ini ada teralis yang luar biasa, saudara, tebal sekali ini. Ini memang antisipasi juga ya? Iya, karena ada bekerja di luar negeri, contoh di Malaysia, lagi diintegrasi, loncat langsung. Luar biasa. Ini lantai belasan ini, jadi memang tinggi sekali. Lantai 16, Mas. Iya. Di lantai 16. Jadi ini benar-benar kita Karena dia stres, Iya, dia kalut, dia lompat, dan tewas. Dan ini punya antisipasi ya? Antisipasi kita sih, Mas. Iya. Ya, kali ini saya ingin menginterogasi seorang jenderal polisi. Izin, Brigadir Jenderal Slamet Uliandi. Kalau seandainya ada orang yang kemudian diberikan surat, sudah dilakukan gelar perkara dan lain sebagainya, kan anonimus. Bagaimana polisi bisa mengetahui bahwa si anonimus itu adalah si A, B, C? Mas, kasus yang ada di siber memangnya tidak anonimus selama ini. Mayoritas anonimus. Anonimus. Nih, Tanpa nama. Kan sudah ada kasus yang sudah disidang sekarang, Podoradong. Oke. Anak-anak Twitter tahu lah Podoradong gimana dia anonimusnya. Kita cari semua. Cuman tekniknya kita nggak ceritakan. Tapi dari anonimus itu kita bisa sampai mendapatkan pelakunya dan kita sidangkan. Semua rata-rata anonimus, Mas. Pelaku penipuan anonimus. Dan polisi pasti bisa tahu itu. Insya Allah kita dapat, Mas. Oke. Kalau seandainya ada kasus misalnya, saya sebutkan saja, Raffio Patra misalnya, ia mengklaim bahwa akun Twitternya dibajak oleh orang lain dan kemudian menuliskan hal-hal yang terkait dengan ujaran kebencian atau penghasutan dan sebagainya. Bagaimana polisi bisa memastikan bahwa itu adalah yang bersangkutan betul atau itu adalah akunnya yang dibajak? Jadi gini, ada dua pengertian. Dibajak itu sebenarnya memakai telepon lain, cuman memakai nama seseorang. Atau sama sekali akunnya dibajak totali. Sama sekali akunnya dibajak? Jadi totali. Nah, kalau akunnya dibajak totali, kan kita direction langsung dengan mau itu Instagram, mau WhatsApp, kan kita bisa berkoordinasi di sana. Tapi kalau kemudian dia memakai nomor lain, tapi seolah-olah misalnya memakai nama orang, itu kan anonimus, kita kejar. Oke. Oh, jadi polisi dalam melakukan proses verifikasi juga berkoordinasi dengan langsung Instagramnya langsung, pihak Instagram misalnya, atau pihak Twitternya langsung, atau pihak Facebook misalnya. FBI, WhatsApp, di Instagram langsung. Oke. Jadi mereka banyak tolong kita kok. Jadi ketahuan kalau akun itu memang dibajak atau tidak? Iya. Nah, kalau dari nomor telepon kan langsung kelihatan, Mas. Oke. Ya, itu kelihatan. Dia seolah-olah kan memakai nama yang mirip. Iya. Itu langsung kelihatan. Kalau akun saya misalnya dibajak orang lain lalu kemudian lakukan penghasutan, kan ketahuannya dari mana itu nanti? Ya kita tanya sama Facebooknya, sama Instagram. Langsung mereka bisa jawab apakah itu kemudian dibajak atau tidak. Hubungan kita kan cukup bagus. Baik, dan ini proses verifikasi yang dilakukan polisian. Termasuk ada kesan yang kemudian disampaikan oleh banyak kalangan. Tapi ini sebelum ada polisi virtual. Kalau yang mendukung pemerintah lama prosesnya. Kalau yang berseberangan dengan pemerintah cepat prosesnya. Bagaimana? Kita berusaha menjadi posisi polisi virtual yang berkeadilan. Nah, itu yang kita terus tahapan itu kita berusaha untuk itu. Dan dengan ada proses ini bertahap, dan tahapnya bukan 1, 2, ini tapi 5 ini ya. Iya. Ini kemudian tidak sembarangan juga untuk melakukan proses hukum. Enggak, Mas. Insya Allah kita coba amanah dan kita terus lakukan beberapa verifikasi. Kan tadi sudah sama-sama live langsung kita lihat, Mas. Terakhir, Jenderal, apa yang bisa disampaikan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri
untuk masyarakat secara umum? Gini Mas, kalau yang mau saya sampaikan bahwa Direktur Cyber akan selalu terus bekerja, gitu kan, untuk minimal kita bisa memberi kesadaran pada masyarakat bahwa dulu kita nih budayanya adalah budaya yang beradab, ya kan. Dan kemudian kalaupun ada kesalahan yang berkaitan dengan kritik, kita nggak pernah tangkap kok dengan yang kritik. Mas cek aja yang mana yang kritik kita tangkap. Kritik tidak akan pernah ditangkap. Sebelumnya juga nggak ada yang kita tangkap. Yang ada dia kritik dengan hoax dan fake. Oke. Menambah-nambah, mengedit-ngedit, gitu. Jadi artinya kita tetap proporsional, Mas, gitu. Oke. Dan satu lagi pesan saya, berpikir dulu sebelum share-share, Mas. Iya. Jari-jarimu ini bahaya hari ini, Mas. Saring sebelum sharing. Iya, nah kita begitu kan, sehari sebelum sharing. Iya. Itu Mas kira-kira. Dan jadilah jari yang beradab. Nah, di pesan saya, kita mulai dari diri kita, dari keluarga terkecil kita, dan lingkungan kita. Ingatkan. Ingatkan diri kita, ingatkan anak kita, ingatkan orang tua kita, ingatkan sekeliling kita. Iya. Ini kemudian kita cita-citakan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, dan juga tentram antar masyarakatnya. Mari Ya, kita kritik selesai. silahkan, tapi harus menggunakan data dan fakta yang asli, bukan hoax. Ya. Baik. Begitu. Terima kasih, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Uliandi, telah memberikan informasi program Aiman. Luar biasa. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih Mas Aiman, sehat selalu. Sehat selalu juga. Batin. Saya membaca Anda di Opini Harian Kompas mengatakan bahwa jangan sampai kemudian ada program bagus, tapi kemudian ketika pemimpinnya berubah maka stop. Apa yang bisa Anda maksudkan di situ? Ya, ini memang penyakit dalam tanda kutip di Polri itu adalah bahwa program-program bagus itu mengikuti pimpinannya. Begitu pimpinannya berganti, maka kemudian lalu Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif